bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Morianti. Saya guru TK Tunas Muda 2.0, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Sekaligus calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali. Yang saya hormati Ibu Kunti Arifah selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Setio Utami selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Ibu Diah Nuraini. Kegiatan ini sebagai wujud tugas aksi nyata saya dalam modul 2.3 dalam saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Kita mulai ya, Bu? Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu Dia. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Oh, Bu, boleh saya minta waktunya sebentar ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Jadi begini ya, Bu, sesuai yang telah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas Ibu. Iya. Ya. Adapun supervisi akademik ini nanti bertujuan untuk membantu Bu Dia di dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi mengajar Ibu. Iya. Ya, Bu ya. Terus kemudian di sini nanti Bu Dia bisa bercerita, bisa bertukar pikiran dengan saya, bisa ngobrol-ngobrol santai dengan saya, dan kegiatan ini akan saya lakukan dengan pra-observasi ini untuk melihat bagaimana kesiapan Ibu di dalam esok akan memberikan pembelajaran pada tahap observasi. Jadi dari ngobrol-ngobrol kita ini nanti apa yang Ibu harapkan? Mungkin yang saya harapkan dari obrolan kita nanti ya, Bu ya, saya dapat bertukar pendapat, lalu bertukar pengalaman dari Bu Nur, apa yang sudah dilakukan selama ini, yang belum saya lakukan. Terus setelah itu saya juga ingin mendapatkan saran dari Bu Nur. Bu Nur kan ini sebagai calon guru penggerak ya, saya sangat ingin sekali sebenarnya ngobrol untuk bagaimana nanti seperti itu. Jadi begitu ya. Iya. Jadi Bu Dia nanti mengharapkan bisa saling berbagi informasi ya, Bu ya. Semoga nanti saya bisa membantu ya, Bu ya. Dan semoga juga Bu Dia jangan merasa terbebani dengan adanya supervisi akademik ini nanti. Begitu ya, Bu ya. Oh, ya. Terus kalau boleh tahu materi apa yang akan Ibu berikan nanti? Kalau saat ini saya sudah mencapai tema alam Semesta ya? semesta. Terus subtemanya itu Gejala alam. oh ya, gejala alam. Ambilnya saya subtemanya itu pelangi. Oh, ya. Jadi nanti Bu Dia akan mengambil materi alam semesta dengan subtema gejala alam dan untuk subtemanya pelangi, begitu ya, Bu? Iya, Bu. Kemudian tujuan pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu susun? Saya pengennya tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu anak-anak tahu apa ya istilahnya, mengenal ciptaan Tuhan, lalu mengenal warna-warna itu ada apa saja sih, misalnya warna ini tuh terdiri dari apa saja sih. Berarti warna-warna dari pelangi tersebut ya, Bu ya? Iya. Begitu. Oh, jadi tujuan Bu Dia yang Ibu
ibu susun, nah itu anak dapat mengenal ciptaan Tuhan melalui pelangi begitu, dan juga anak bisa mengenal macam-macam warna dari warna pelangi itu, begitu ya. Bagus sekali itu Bu ya. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut itu Bu dia memerlukan persiapan-persiapan. Kalau boleh tahu itu persiapan-persiapan Bu dia itu seperti apa? Apa saja gitu? Yang sudah saya persiapkan untuk pembelajarannya itu saya sudah menyiapkan FPP-nya, lalu sudah menyiapkan medianya. Setelah itu untuk sistem penilaiannya juga saya sudah siapkan. Oh iya, berarti Bu Dia sudah lengkap sekali ya untuk menyiapkannya ya. Dari sini tentunya apa ya? Ada materi-materi yang sekiranya itu Bu Dia itu sulit, masih merasa kesulitan dalam menyampaikannya gitu ya Bu ya. Atau mungkin anak masih kurang memahami dalam menerima penyampaian dari ibu dia itu. Kalau boleh tahu itu berkaitan dengan hal apa saja gitu Bu? Misalnya yang berkaitan dengan yang belum dipahami anak itu loh, yang susah. Begini Bu, kan ini saya kan namanya kelas TKA ya, yang notabene-nya kan belum seperti kelas B, belum terlalu dewasa gitu. Jadi masih kebanyakan itu anak-anak tuh, oh ini tuh warna apa sih, misalnya kuning sama orange, oh itu susah sih membedakan misalnya merah sama orange gitu kan, anak-anak masih seperti rancu gitu loh, belum bisa membedakannya seperti itu. Ya. Berarti itu berkaitan dengan kesiapan belajar siswa ya Bu ya. Dari sini saya melihat kan ada siswa yang belum mengenal warna dan ada juga yang sudah mengenal warna. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa itu, tentunya Bu Dia punya strategi dong ataupun model ya pembelajaran untuk mencapai ya tujuan ibu tersebut. Bisa diceritakan Bu seperti apa strategi ibu itu dalam pembelajaran ini nanti? Oh iya, begini. Berhubung murid saya itu kan beragam ya Bu ya. Mas, mungkin ada yang kemampuannya udah tinggi banget, ada yang masih rendah seperti itu. Saya menyiapkan bahan-bahan yang beragam. Misalnya kita kan bermain warna misalnya untuk pelangi kan kita berinteraksi dengan warna-warna. Saya inginnya menyiapkan warnanya itu bisa dari cat air atau misalnya dari media-media daun-daun yang berwarna berbeda-beda, terus bisa misalnya hitam bisa dari arang seperti itu. Kemudian saya juga akan menyiapkan ragam main yang berbeda, di mana siswa yang sudah menyelesaikan satu kegiatan itu nanti bisa berpindah ke ragam kegiatan yang lain seperti itu. Oh begitu, berarti sangat menarik sekali ya. Pasti anak pasti akan lebih antusias di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu nanti. Jadi Bu Deni tadi kan sudah mempersiapkan ya terkait dengan peraganya, terus alat-alat yang diperlukan, terus juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Berarti di sini Bu Dia itu sudah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya? Iya, itu istilahnya ya. Di mana Bu Dia sudah menyiapkan berbagai media menarik, itu tadi seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian juga sudah menyiapkan beberapa ragam main seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, terkait dengan apa yang Ibu Dia persiapkan ini nanti, pasti ada beberapa hal, masih ada ya, ada beberapa hal yang kurang saya lihat tadi. Kira-kira yang kurang itu apa saja ya Bu ya? Iya Bu. Yang kurang itu sebenarnya kegiatan-kegiatan itu tuh sudah tertuang dalam RPP, tapi prosesnya untuk pembuatan media itu kan butuh waktu ya Bu ya. Itu kan kita ada beberapa ragam main itu mungkin belum saya selesaikan semua seperti itu Bu. Iya. Berarti Bu Dia ini dalam menyelesaikan itu kan masih dalam proses ya? Iya, masih dalam proses gitu. Kemudian untuk mengerjakan atau melengkapinya kapan itu Bu? Saya berharapnya setelah ini saya bisa langsung mengerjakan seperti itu Bu. Gitu. Oh ya.
berarti Bu Dia akan memerlukan bantuan ya, tentunya akan memerlukan bantuan. Sekiranya siapa saja yang akan Ibu mintai bantuan? Saya berharapnya Bu Mur bisa membantu saya dalam proyek ini. Dengan senang hati ya, dengan senang hati saya bisa membantu Ibu. Misalnya mungkin Ibu Dia membutuhkan peraga yang lengkap, itu saya ada yang masih ada peraga ataupun media-media, nanti kan bisa saya pinjamkan kepada Ibu gitu ya. Terima kasih ya. Terus sekiranya itu ya Bu ya, terima kasih ya. Berarti tadi Bu Dia sudah menceritakan bagaimana ya strategi dari pembelajaran yang Bu Dia lakukan, bagaimana persiapannya itu apa saja. Kemudian dari proses pembelajaran ini tadi Bu Dia sendiri ya berarti ya, ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini, sesuai yang saya sampaikan dari awal tadi, itu kan mengenai pengembangan diri Bu Dia di dalam kegiatan supervisi akademik ini. Coba Bu Dia sampaikan, kira-kira nanti yang bisa saya bantu ini berkaitan dengan pengembangan apa begitu, atau Bu Dia itu akan meningkatkan apa gitu loh di dalam Ibu Dia meningkat apa untuk pengembangan diri Bu Dia itu. Ini untuk pengembangan diri saya ya Bu. Di sini saya akan meningkatkan mengembangkan intelektual saya Bu. Oh begitu. Saya ingin menyampaikan materi kepada anak dengan lebih jelas sehingga anak menerimanya itu juga gampang seperti itu, memahaminya juga lebih mudah seperti itu. Ketika anak sudah memahaminya kan nanti kegiatan itu akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ketika saya menyampaikannya dengan baik seperti itu. Biasanya pembelajaran yang menarik itu dengan menggunakan benda-benda konkret yang itu bisa membantu pembelajaran yang bermakna untuk anak. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional, di sini saya mengenal ataupun dalam mengembangkan sosial emosional juga, di sini kan mengandung siswa saya beragam jadi yang ada siswa yang belum bisa mengenal ataupun membedakan warna, sehingga kadang-kadang emosi itu naik terpancing ya dengan anak gitu loh. Mungkin ada anak yang gini ya, Bu ini warna apa? Ini yang lain juga tanya ini warna apa? Iya, seperti itu ya. Kadang-kadang tuh emosi sekali. Oh iya, ya. Berarti yang saya tangkap di sini itu berarti Bu Dia ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya Bu ya. Yang pertama itu kan mengembangkan kemampuan mengajar. Jadi yang untuk yang kedua itu berkaitan dengan kepribadian emosional. Istilahnya apa itu Bu? Mengatur emosi gitu ya. Seperti itu. Dan dalam menghadapi keberagaman siswa gitu. Itu bagus sekali ya Bu ya, dan nanti insya Allah saya akan bantu Ibu pada tahap observasi dan pasca observasi. Nah, terkait dengan kompetensi yang akan Ibu tingkatkan itu pasti Bu Dia punya strategi dong ya. Tentunya bagaimana itu strategi untuk bisa mencapai kompetensi itu tadi di dalam kemampuan mengajar dan juga di dalam mengontrol emosi tadi. Bisa Ibu jelaskan? Ya, tentunya saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran jauh lebih baik dari yang sebelumnya dan jauh lebih lengkap ya. Itu kan saya bisa mengusahakan itu, dan biasanya setelah itu media-media yang saya gunakan itu menggunakan benda-benda yang konkret agar mudah dipahami oleh anak. Kalau yang itu tadi yang pengembangan sosial emosional tadi terkait itu bagaimana itu? Strateginya bagaimana? Ya itu tadi saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap agar nanti dalam praktiknya itu ketika saya ada anak yang itu saya sudah menyiapkan semuanya gitu loh, sudah siap semuanya gitu. Jadi saya nggak keteteran terus saya emosi seperti itu. Berarti bisa mengantisipasi misalnya ada anak yang belum bisa membedakan dan ada anak yang sudah itu bisa diantisipasi begitu ya dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan
menyediakan perangkat-perangkat pembelajaran serta media-media yang sudah bervariatif tadi ya Bun ya. Oh begitu ya. Terima kasih ya Bun ya, semoga nanti dalam tahap observasi bisa berjalan lancar. Pokoknya santai saja, kita sharing-sharing gitu ya. Pokoknya apa aja. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan lancar gitu ya Bun. Iya. Ya terima kasih. Pokoknya semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran besok pas saat observasi. Iya. Gitu ya. Iya. Terima kasih ya Bun ya. Ya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama mohon bantuannya ya Bu ya. Ya, sama-sama. Kegiatan motorik anak-anak yaitu berjalan melengkung. Melengkung kayak bentuk seperti bentuknya pelangi. Pelangi ya, pelangi kan itu aja melengkung. Gitu deh. Saged. Ya,
menyebutkan dan membedakan warna ya, menyebutkan dan membedakan warna. Di atas ini jangan banyak-banyak, sedikit saja, sedikit saja. Coba tertawa yang kuning bener kita tuang sedikit saja. Biru nih. Terus kita tutupkan, coba ya kita tutupkan, set. Terus ini di penyet, biar mencampur, kayak menyampur. Biru kasih warnanya apa dek? Biru sama kuning. Kita pencet. Bim salah, bim warna apa? Biru sama kuning jadi warna apa? Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk coba lihat. Pengen mau saya hijau, saya biru. Di sini tadi saya kuning. Terus tengah-tengahnya kuning sama birunya ada warna apa ya? Oh, hijau. Jadi biru ditambah kuning jadi warna apa ya? Hijau. Huruf awal dari pelangi. Huruf awal pelangi itu huruf P itu seperti apa sih Bu? Huruf P. Angka 1. Oh iya, dikasih buletan atasnya. Huruf disusun dari atas, bawahnya. Iya, digabung. Terus ini, sininya. Lah, pakai ini namanya apa? Mainan komik. Oke. Bisa. Warnanya. Pakai warna apa ya? Warnanya apa Mas Isan? Warnanya sesuai yang disukai, sesuai warna pelangi. Warna pelangi itu kan banyak ya. Ada warna merah, kuning, hijau, biru. Gitu nggih? Warnanya sesuai warna pelangi. Boleh merah semua, boleh biru semua. Pelangi membuat dari ini loh, dari bunga-bunga yang warna-warni. Bu Guru, caranya bagaimana? Ambil lem dulu. Lalu lemnya seperti ini ya Mas Isan ya, Alif Isan. Lalu lemnya kita oleskan di sini. Ya Mbak Namira ya. Terus ini Bu Guru kan punya bunga-bunga banyak, ditempelkan di sini. Set. Lagi. Set. Lagi. Halo. Lihat dulu ini. Set. Boleh tidak? Boleh. Iki Bu Guru kalau segini tuh capek. Aku ngarepe karo Mbak Amanda nggih. Boleh bekerja sama boleh nggih. Mas Devan bekerja sama supaya selesai boleh nggih. Halo, aturan mainnya Mas Rizky. Nanti kalau sudah selesai boleh ganti main.
Jadi lengket. Allah. Yung aku lengket. Ya. Kalau ya. Sekarang boleh mainan ini Mbak Dita. Anak-anak. Ini pekerjaan siapa ya? Ini sih gawe tadi siapa? Oh, yang gawe Mas Ihsan sama Mas Devan. Kalian ini tadi yang membuat siapa ya? Siapa Mas Dika? Ini siapa membuat siapa ya? Mas Dika. Kok Mas Dika lupa? Anak-anak tadi senang tidak bisa membuat pelangi? Ini apa ini campuran warna? Namanya siapa ya tadi ya? Oh, Mas Devan sama Mas Ihsan. Mas Devan, coba diceritake mau sing gawe pelangi iki piye? Devan kok Ihsan? Sing dhewe piye? Oh, carane dilem. Oh, ditempelke. Lah ini tadi sing nilai bunganya siapa? Yang menilai bunganya oh Mas Devan. Bunganya warna apa? Oh, sama Mas Ihsan ya? Mas Devan, saya paling hijau ini. Merah ini. Oh, orange sama paling bawahnya apa ini? Betul. Diingat-ingat ya, pelangi itu ciptaan siapa? Tuhan. Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Agung. Jadi anak-anak selalu beribadah kepada Allah ya. Beribadah dengan apa? Ngaji, betul. Kaki dilipat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Dulu kalau ada salah betul minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Moryanti. Saya guru TK Tunas Muda 20, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Sekaligus calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali. Kepada Ibu Putih Arifah yang saya hormati selaku fasilitator saya, yang saya hormati Ibu Setio Utami selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Kegiatan ini saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Diah Nuraini SPD. Berikut video praktek coaching pasca observasi saya. Kita mulai ya, Bu Dia. Baik, Bu. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Saya boleh minta waktunya sebentar ya Bu ya? Bu, di sini saya akan melakukan percakapan sederhana saja kok Bu. Kita santai-santai saja, kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Terkait praktek pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Nah, di sini dari obrolan kita ini nanti apa yang Ibu diharapkan? Oh ya Bu, dari obrolan kita hari ini saya berharap banyak ya. Saya berharap mendapat masukan, mendapat evaluasi dari observasi yang Ibu Mur kemarin lakukan terhadap saya. Oh, berarti di sini Bu Dia mengharapkan kita sharing-sharing ya tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Apa kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki, begitu ya Bu ya.
Oh iya, yang pasti saya merasa lega, Iya. plong sekali. Saya kemarin kan sudah berbincang-bincang sedikit ya sebelumnya sama Bumur, dan saya menuliskan masukan dari Bumur itu ke dalam RPP saya. Lalu saya merasa lega kalau oh ternyata masukan dari Bumur ketika saya terapkan di sana tuh oh ternyata masuk gitu. Oh iya, ya itu saya lihat ya Bu ya. Terlihat di situ anak juga antusias sekali ya di dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Terus di sini saya juga ingin bertanya, apakah rencana perbaikan yang kemarin Bu Dia sampaikan kemarin kepada saya pada saat observasi itu apakah sudah tercapai Bu? Ya. Sudah Bu. Iya. Kemarin saya merencanakan menggunakan benda-benda yang konkret dan saya juga menggunakan cat warna terus dari benda-benda yang ada di sekitar, misalnya daun, bunga, seperti itu Bu. Oh berarti apa yang direncanakan Ibu tahap-tahapnya sudah Ibu lakukan semuanya begitu gitu? Iya Bu. Baik Bu Dia, jadi Bu Dia merasa kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sesuai rencana itu ya? Iya. Nah, sekarang terkait dengan tujuan pembelajaran itu, kira-kira apakah anak-anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu tuliskan di dalam RPP itu? Apa yang diharapkan Bu Dia itu apakah sudah tercapai begitu? Iya, yang di dalam RPP itu kan saya berharap tujuan dari pembelajaran itu anak-anak kan dapat mengenal ciptaan Tuhan. Yang kedua juga anak-anak dapat membedakan warna di pelangi-pelangi itu Bu. Saya lihat ketika saya melakukan pembelajaran lalu kan saya recalling ya Bu. Recalling itu oh ternyata apa yang saya berikan itu sudah masuk gitu di anak-anak. Berarti bagus sekali ya, berarti tujuan yang pembelajaran yang diharapkan itu sudah tercapai begitu ya Bu ya. Sekarang coba Bu Dia ceritakan terkait pembelajaran itu yang Ibu lakukan kemarin itu, Ibu Dia yang sudah rasakan itu baik, itu yang perlu dipertahankan begitu. Apa yang sekiranya itu sudah baik dan itu dipertahankan, dan apa yang sekiranya itu masih kurang dan perlu diperbaiki Bu? Coba izin ceritakan kepada saya. Yang saya rasakan sudah lebih baik daripada sebelumnya ya Bu ya. Dari pembelajaran yang kontekstual yang Ibu berikan masukan kepada saya lakukan itu berdasarkan apa yang mereka butuhkan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu saya juga sudah menggunakan benda-benda yang konkret dalam pembelajaran dan itu sangat membantu saya terutama dalam menyampaikan suatu pembelajaran. Oh begitu. Berarti dari pembelajaran itu terkait apa yang sudah lebih baik yang Ibu rasakan itu, dan sekarang saya juga mau tahu hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan. Berarti hal yang masih ditingkatkan itu seperti apa ya? Dan terus yang kemudian coba diceritakan hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau masih kurang menurut Ibu. Dari pembelajaran kemarin Bu, kalau saya melihat gitu, kalau saya mengevaluasi lagi itu saya tuh kurang dalam pembelajaran yang kurang berdiferensiasi gitu. Oh, iya. Meskipun kemarin saya sebenarnya sudah mencoba untuk memasukkan mencoba untuk berdiferensiasi, tapi mungkin karena praktek saya kurang, ilmu saya kurang, jadi itu belum maksimal seperti itu. Oh iya, berarti hal-hal yang perlu diperbaiki dari Bu Dia berkaitan dengan pembelajaran kemarin yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Oh iya, baik itu dari perencanaan, prosesnya hingga evaluasinya. Itu ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan di sini terkait area pengembangan yang Ibu lakukan. Nah menurut Bu Dia, apakah Bu Dia itu sudah menyampaikannya ya? Ada hal-hal yang harus diperbaiki. Tentunya Bu Dia itu mempunyai cara-cara ataupun strategi apa yang Ibu Dia lakukan. Coba bisa Ibu ceritakan kepada saya, Bu Dia itu punya rencana seperti apa untuk memperbaiki pembelajaran
pembelajaran yang masih kurang tadi? Iya. Begini Bu, di sini saya akan mencoba dan menggali ilmu lagi tentang diferensiasi pembelajaran diferensiasi itu melalui, kalau sekarang itu kan trennya dari platform Merdeka Mengajar, lalu ada juga dari teman-teman KKG guru, itu juga saya mungkin akan lebih menggali tentang diferensiasi itu dari situ Bu. Mungkin bisa juga ya Bu ya, belajar mandiri lewat YouTube gitu oh ya. Iya, sekarang banyak sekali juga ya Bu ya, terima kasih. IG, TikTok, semacam itu. Baik sekali, berarti Bu Dian ini sudah akan melakukan apa ya, perbaikan. Jadi di sini saya tangkap itu ada 3 hal ya. Di sini Bu Dian akan mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM, kemudian akan mengikuti kegiatan KKG dan juga akan berlatih mandiri ya, secara mandiri melalui media-media sosial. Begitu. Nah, terkait itu semua, kapan Ibu akan melaksanakannya itu? Kalau saya sih pengennya secepatnya setelah ini gitu, saya pengennya itu secepatnya. Tapi saya memiliki target, misalnya dari sekarang hingga waktu 6 bulan atau berapa bulan ke depan saya harus punya target dan saya harus punya target perbedaan dari sekarang hingga 6 bulan nanti itu apa? Begitu ya. Berarti bagus sekali ya Bu ya. Dan itu sudah terplanning ya, sepertinya itu. Dan harapan saya juga Ibu juga bisa mencatat waktunya ya. Ibu bisa menjaga catatan kecil biar Bu Dian itu tidak lupa apa yang telah Ibu Dian rencanakan itu sudah ditindaklanjuti apa belum, dan itu agar semuanya berjalan lancar. Begitu ya Bu ya. Dalam pengembangan diri Bu Dian sendiri, nah dari sini kira-kira siapakah yang akan menjadi sumber inspirasi atau yang bisa memotivasi Bu Dian dalam pengembangan diri Bu Dian tadi? Ya pasti di sini saya bersama kepala sekolah ya. Jadi saya terutama selain ibu kepala sekolah itu saya juga sebagai calon guru penggerak, saya mesti akan mencari insya Allah. Ya, saya sangat senang sekali Bu bila nanti saya bisa membantu, dan saya senang sekali Ibu itu mau mempelajari hal yang baru terkait dengan pendidikan ini. Dengan rencana akan mengakses di PMM ya Bu ya. Karena bukan saja ilmu yang kita dapatkan itu, tapi kita juga bisa mempraktekkan apa yang telah kita pelajari ini melalui aksi nyata yang ada di PMM ya. Tentunya banyak sekali ya keuntungannya ya dari kita belajar di PMM itu sendiri. Nah, apakah yang saya tanyakan lagi, apakah Ibu itu punya semacam catatan atau jadwal khusus kapan Ibu itu akan memulainya gitu? Saya ini kan dalam waktu 6 bulan ke depan kan saya akan mulai belajar dengan hal-hal yang tadi ya Bu, yang dari PMM, dari KKG. Saya akan menyiapkan not kecil gitu loh, not kecil itu yang akan menjadi patokan saya. Misalnya di bulan ini dari pengingat, misalnya di bulan ini saya sudah ini belum apa-apa, nanti saya tinggal mencentang lah istilahnya seperti itu, supaya apa yang saya lakukan itu ada step-stepnya, jadi saya juga terarah gitu. Berarti bagus sekali ya Bu ya. Dan semangat untuk mengembangkan diri, karena sejauh ini ilmu yang kita dapat itu pasti akan ada manfaatnya gitu ya. Dan Ibu Dian sampaikan tadi, ada tidak yang masih mengganjal di hati Ibu? Ya. Insya Allah untuk saat ini belum ada Bu, tapi mungkin kedepannya kalau misalnya ada pasti saya tanyakan kepada Bu. Berarti Bu Dian ini sudah melaksanakan ya, dari kegiatan awal melalui kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan ini. Saya harapkan di kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini semoga bermanfaat bagi Bu Dian. Semoga Bu Dian merasakan perbaikan dan berguna bagi Bu Dian dan juga siswa-siswa Bu Dian sendiri, begitu ya.
Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga karena saya bisa belajar mensupervisi atau mengcoaching Ibu. Semoga kita nanti akan bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Iya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Demikianlah praktek coaching supervisi akademik pasca observasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.